Strategi dan sepak bola menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Di era sepak bola modern, pelatih kondang dunia seperti Sir Alex Ferguson hingga Josep Guardiola berlomba-lomba untuk bisa meracik strategi terbaik mereka. Pelatih seperti Jose Mourinho menekankan sepak bola kepada hasil. Sepak bola negatif kerap dimunculkan oleh mantan pelatih Chelsea ini. Mourinho senang menumpuk pemain di barisan pertahanan. Dari situlah muncul istilah parkir bus untuk strategi bertahan yang sering digunakan oleh Mourinho. Sedangkan Guardiola gemar dengan tiki-taka alias permainan dari kaki ke kaki. Gaya bermain ini sangat lekat dengan Barcelona. Strategi ini juga yang mengantarkan Guardiola menjadi pelatih tersukses Barcelona sepanjang masa. Bahkan di musim pertama Pep menjadi pelatih, ia berhasil mempersembahkan gelar treble winner. Menurut sejarah, skema permainan dalam sepak bola mulai diperkenalkan pada abad pertengahan. Pembagian tugas antar pemain belum ada kala itu. Dahulu, semua pemain maju ke depan dan bersaing mencetak gol guna memetik kemenangan. Akibatnya, daerah pertahanan dan lini tengah lapangan bukan menjadi prioritas utama tim. Prinsipnya adalah menyerang dan menyerang. Padahal, dua aspek tersebut memegang peranan penting bagi kesuksesan sebuah tim. Di era tersebut, sepak bola mulai mengenal formasi untuk menentukan bek, gelandang, dan penyerang. Memasuki tahun 1860-an, skema dan posisi para pemain mulai disusun agar peran dan tugas pemain tidak tumpang tindih. Inggris menjadi negara pelopor pola permainan. Pelatih-pelatih Britania Raya kala itu mulai membentuk formasi yang terdiri dari 3 posisi. Beragam modifikasi pun terus dilakukan agar permainan bisa berjalan secara optimal. Sejarah mencatat, formasi sepak bola tertua di dunia adalah 1-2-7. Pembagiannya adalah 1 orang sebagai kiper, 1 orang sebagai bek, 2 orang sebagai gelandang, dan 7 orang sebagai penyerang. Formasi ini mulai dikenalkan di Inggris pada tahun 1860-an hingga 1870-an. Saat itu, formasi tersebut menjadi paling populer di Inggris. Dengan 7 orang penyerang, mudah diketahui, sepak bola di masa tersebut hanya mementingkan urusan menyerang semata. Basis permainan ketika itu hanya sekedar menggiring bola jauh ke depan dan membawa bola ke depan. Formasi ini dipakai oleh timnas Inggris ketika menghadapi Skotlandia pada tahun 1872. Skotlandia sendiri ketika itu menggunakan formasi 2-2-6. Tidak seperti Inggris yang cenderung bermain lebih kaku, Skotlandia memainkan bola dari kaki ke kaki. Meskipun berakhir dengan hasil tanpa gol, akan tetapi hasil tersebut cukup mengejutkan karena Inggris yang difavoritkan sebagai pemenang justru harus puas bermain imbang. Seiring dengan kemajuan zaman, prinsip menyerang mulai bergeser. Pelan-pelan, tim mulai sadar akan pentingnya lapangan tengah meskipun menggempur lawan masih menjadi prioritas utama. Setelah itu, terbentuklah formasi 2-3-5 di mana 3 orang pemain mengisi lini tengah. Formasi ini mulai beken pada periode 1880-an hingga 1925. Saat itu, formasi ini dikenal dengan formasi piramid. Pola ini merupakan pengembangan dari skema 2-2-6 yang dipelopori oleh Skotlandia. Pada tahun 1925, seorang pelatih sepak bola yang bernama Herbert Chapman mulai memperkenalkan terobosan di Arsenal ketika regulasi offside mulai berubah. Ia membuat skema formasi 3-2-2-3. Sang pelatih membagi pemain dalam 2 garis beras depan dan belakang. Chapman ketika itu sudah berpikir lini belakang sama pentingnya dengan lini depan. Ia sama-sama menempatkan 3 pemain di area pertahanan dan lini serang. Memasuki era sepak bola modern, pola 4-2-4 mulai digunakan. Kali ini, lini pertahanan juga mendapatkan porsi pemain yang sama dengan lini depan. Strategi ini mulai digunakan pada akhir 1950-an. Formasi ini memungkinkan pemain mengubah pola ketika permainan berlangsung. Ketika bertahan, tim menerapkan strategi 4-3-3 di mana 1 orang ikut turun membantu pertahanan ke tengah, sedangkan 2 bek tengah memblokir serangan balik lawan. Sejak saat itu, mulai dikenal formasi dengan 4 orang segaris seperti 4-3-3 dan 4-4-2 yang dipakai hingga kini.